Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bili sepuh sekalian. Yang kami hormati pula kepada segenap takmir masjid apa? Al-Hidayah. Al-Hidayah itu artinya apa? Petunjuk, bimbingan dari Allah. Serta yang kami hormati pula kepada segenap jamaah wali murid dari TK nggih dan TPK wonten. Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah atau bukan? Ibadah. Yang namanya ibadah bisa mendatangkan dua hal. Pinten? Dua. Bisa pahala, bisa dosa. Contoh menuntut ilmu tapi kok dapat dosa, pripun? Kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya karena snack, karena dicek orang kepenak, nggak boleh. Yang kedua, dia tidak memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Ngaji sambil cerita dewek. Wonten? Sinten cobi? Maka kita harus menjaga adab-adab menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berasal dari negeri seberang, Kabupaten Purbalingga. Ini kabupaten apa? Banjar. Masih tetanggaan. Wonge dewek. Kami berasal dari Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Semoga
dengan sedikitnya yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara jamaah yang suami dan istrinya berangkat shopping ngacung? Suaminya mana, Bu? Di luar. Kok cuma satu? Jika ada seorang suami dan istri berangkat ngaji bareng, indah napa mboten? Indah. Kalau seandainya bapak dan ibu ditanya, di dunia ini kira-kira apa pemandangan yang paling indah di dunia ini? Ada di antara kita yang jawab nopo istri yang salehah. Ada di antara kita yang jawab gunung yang menjulang tinggi, hamparan lautan dan sebagainya. Salah seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma syai'un, tidak ada sesuatu, aqarra li'ainil muslim, yang lebih indah di pandangan mata seorang muslim, min an yara, daripada ketika ada seorang yang melihat apa? Waladan, melihat anak-anaknya, aw walada waladin, atau cucu-cucunya, sinten? Cucu-cucunya, muti'an lillah, mereka taat kepada Allah. Jadi pemandangan yang paling indah di muka bumi ini bukan gunung yang menjulang tinggi, bukan laut yang berwarna biru, kadang-kadang ya coklat, butek. Bukan sawah yang terhampar hijau sama kuning kalau panen. Bukan itu. Tapi pemandangan yang paling indah adalah ketika kita melihat anak-anak kita, keluarga kita taat kepada Allah. Terus semua bahkan harus. Berarti kebalikannya apa? Pemandangan yang paling buruk adalah jika kita memiliki keluarga yang jauh dari Allah. Coba ulangi. Pemandangan yang paling indah di dunia apa? Jika melihat keluarga taat kepada Allah. Pemandangan paling buruknya jauh dari Allah. Sekarang tema yang akan kita angkat judulnya apa? Menjaga keluarga dari api neraka. Kenapa kita harus menjauhi yang namanya neraka? Kenapa, Bu?
Salah apa-apa orang kon dijauhi ya. Minimal ada 2 alasan kenapa kita harus menjauhi neraka. Yang pertama, kata Allah di surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk ayat 6. Allah mengatakan wa bi'sal masir. Apa? Artinya apa? Cung yang kertas. Seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Tempat kembali maksudnya kemana? Akhirat. Di akhirat itu ada berapa tempat? Cuma 2. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Bapak Ibu milih yang mana? Surga. Tapi orang tahu sholat ya pada baik. Ini alasan yang pertama. Karena neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat At-Tahrim. Surat apa? Ayat pinten? Ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Cung yang beriman. Ya. Allah memanggil kita. Maka pasang kuping baik-baik. Ku anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Ini perintah dari sinten? Dari Allah. Kalau perintah dari Allah, hukumnya wajib napa sunnah? Wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Salah seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan cara terbaik untuk menjaga keluarga dari api neraka cuma 2. Berapa? 2. Beliau mengatakan adibuhum. Adibuhum artinya apa? Ajarilah adab kepada mereka. Ajarin apa? Adab. Ini yang pertama. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka tentang ilmu agama Islam. Kita ulangi. Ada berapa cara? 2. Yang pertama apa? Ajari adab. Yang kedua, ajari tentang ilmu agama Islam. Berarti serampung kajian nih. Ini masih umum. Ya, sekarang kita akan bahas detailnya, rinciannya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya.
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian?" Kalian itu sinten? Di zaman itu para sahabat. Kalau sekarang ulo kali panjenengan. Biman yuhramu 'alan nar, tentang sekelompok orang yang diharamkan masuk neraka. Au tuhramu 'alaihin nar, dan neraka haram untuknya. Ada dua jaminan keamanan. Dia diharamkan masuk neraka dan neraka haram untuknya. Pengen apa badan? Pengen. Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Bala niku artinya nopo? Bala. Bukan bala tentara ya. Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa mereka. Kemudian beliau menjelaskan ada 4 orang. Ada berapa? 4. Yang pertama, kullu hayyin. Namanya sinten? Hayyin. Kemudian layyin. Sinten? Yang ketiga, qarib. Yang keempat, sahl. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Cung yang sampun apal. Dihafalin gini nanti gini. Kita akan jelaskan satu persatu insya Allah. Yang pertama apa? Hayyin. Miknya bisa ya? Bisa. Yang pertama apa? Hayyin. Siapakah hayyin itu? Orang yang suci hatinya, penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah golongan hayyin. Mereka orang-orang yang memiliki hati penuh dengan keimanan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di surat apa niku? Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwa itu, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan kebalikannya apa? Rugi orang yang mengotori hatinya. Hati manusia itu seperti seorang jenderal. Seperti apa? Jenderal. Dan tubuh manusia itu seperti bala tentaranya. Biasanya yang nurut itu jenderal ke tentaranya atau tentara ke jenderalnya. Bos itu nurut ke karyawan
Atau karyawan nurut ke bos. Jadi kalau ada bos nurut karyawan, normal kamu buatan. Pimpinan harus ditaati. Dan pimpinan di dalam tubuh kita adalah hati. Nah sekarang, bagaimanakah cara untuk membersihkan hati? Pripun caranya? Pakai sabun gitu. Sunlight gitu. Bukan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sangat sahih. Salasun, ada 3 cara. Man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang akan membuat seseorang merasakan manisnya keimanan, kebersihan hati. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sampun nopo dereng. Lebih cinta Allah dan Rasulnya apa lebih cinta kepada harta? Kalau hari Jumat ini uang 100.000, ini uang 2.000. Kira-kira yang masuk ke kotak infak yang mana? 2.000. Yang mana? 2.000. Kok sepakat 2.000? Ya. Ya. Kebanyakan dari kita yang 2.000. 2.000 boleh nggak buatan? Boleh. Kita nggak melarang. Yang penting jangan sampai kita infak 2.000 sombong maning. 2.000 sombong. Ya. Berapapun tidak masalah. Yang penting kalau kita punya kemampuan yang lebih, infaknya ya aja 2.000. Seorang kepala rumah tangga harus mengajarkan kepada keluarganya untuk memprioritaskan Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jika ada panggilan sholat sama panggilan kondangan, lebih milih yang mana? Sholat. Ya. Kenapa kita harus mendahulukan Allah? Coba. Kenapa alasan? Masya Allah. Karena Allah sudah sangat baik kepada kita, memberikan nafas untuk kita, memberikan rezeki untuk kita, memberikan keamanan untuk kita. Coba di antara Bapak Ibu, siapa yang pernah minta oksigen kepada Allah? Coba ngaco. Ya Allah, saya berikanlah oksigen hari ini ya Allah untuk bisa bernafas. Monten. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka kita jangan sampai beribadah selain kepada Allah. Gak boleh nyembah
kuburan, nggak boleh nyembah patung, nggak boleh. Kita harus menyembah hanya kepada sinten Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya hati bersih adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Mencintai suami karena Allah. Maksudnya nopo? Mencintai karena Allah. Sama-sama beragama Islam gitu. Maksudnya adalah kita sama-sama hidup di atas ketaatan kepada Allah. Kalau istri kita nggak sholat, kita merasa sakit atau biasa baik? Sakit. Suami kita nggak ngaji, kita merasa sakit. Ini cinta karena Allah. Dan Bapak Ibu, jika ingin nyari calon mantu, utamakan yang pertama adalah agamanya yang baik. Ya. Agamanya yang baik. Bukan karena darah biru atau keturunan ningrat. Nek soleh ya ora apa-apa. Jadi mulai sekarang tanamkan kepada keluarga untuk mencintai teman, mencintai tetangga karena Allah. Bukan karena faktor yang lainnya. Kemudian yang ketiga, supaya hati bersih adalah membenci kekufuran. Benci apa? Kekufuran. Kufur sih artinya apa? Kufur tidak bersyukur. Kebalikannya syukur adalah kufur. Kufur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kufur ibadah. Kufur apa? Ibadah. Contohnya apa? Dia berkurban bukan untuk Allah. Salat bukan untuk Allah. Boleh nama botan? Botan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kami diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah menjelaskan di surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat 48. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Neraka jahanam. Apa? Neraka jahanam. Itulah tempat untuk orang-orang yang kufur. Orang yang kufur. Tempatnya tempat di neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah kufur nikmat. Kufur apa? Nikmat. Terutama yang sering dialami oleh kaum Hawa.
Kaum Hawa niku kaum sinten? Perempuan. Para istri, coba yang sampun nikah angkat tangan. Wow, udah semuanya. Dengarkan baik-baik, Bu. Ketika Rasulullah SAW sholat khusuf, sholat gerhana, beliau ditampakkan neraka dan surga. Kenapa? Di neraka, beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum Hawa. Kebanyakan wong wadon. Hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW diberikan informasi kenapa alasannya. Banyak wanita masuk neraka. Rasul mengatakan yakfurnal ashira. Mereka kufur terhadap pemberian suaminya. Wa yakfurnal ihsan. Mereka menganggap suaminya gak pernah berbuat baik. Sampai mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu. Saya gak pernah menemukan kebaikan darimu. Ngeri nama badan. Contoh, ibu hari ini dikasih uang belanja yang biasanya 50.000, hari ini kok 20.000 tok. Kemudian ibu mengatakan, temenan. Ini mengatakan ke suaminya, karena uang belanjanya kurang. Kok orang pernah berbuat baik kepadaku, orang pernah mempani aku. Masya Allah. Gak boleh. Hanya karena uang belanja yang kurang, sampai melupakan kebaikan suaminya yang lain. Kira-kira suami ibu-ibu lebih banyak kebaikannya atau kekurangannya? Kebaikannya. Kalau ada kekurangannya, wong manusia biasa. Bukan nabi, bukan rasul. Maka apapun pemberian suami diterima dengan ikhlas, syukur. Dan yang sebenarnya mesti ada apa-apanya ya, nggak boleh. Kalau ingin memberikan saran, komplain, carilah waktu-waktu yang terbaik. Ketika suami sudah sudah santai, sudah makan, sampaikan baik-baik. Ya, ini yang pertama, kelompok sinten hayyin. Berikutnya yang kedua adalah sinten layyin. Siapakah layyin itu? Orang-orang yang senantiasa menjaga lisan dan perbuatannya. Caranya pripun? Cara menjaga lisan pripun? Ditutupi bae nggih. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Menjaga perbuatan pripun caranya? Berbuatlah dengan yang baik. Allah menjelaskan di surat Al-Humazah ayat setunggal. Surat apa? Al-Humazah ayat setunggal.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi humazah dan lumazah. Humazah niku sinten? Orang yang suka mencela dengan lisannya. Napa? Orang yang suka mencela dengan lisannya. Pelakunya namanya Hamaz. Namanya sinten? Hamaz. Sifatnya humazah. Kalau lumazah, napa artinya? Orang yang suka mencela dengan perbuatannya. Jadi Allah mencela dua golongan ini. Yang suka menghina orang lain baik dengan perbuatannya maupun lisannya. Siapakah di antara Bapak Ibu yang sudah merasa menjadi Muslim yang ideal, Muslim yang favorit? Cobi angkat tangan. Cobi. Ini tawadu apa emang nggak ada? Semoga tawadu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dua ciri Muslim yang ideal. Berapa? Dua. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal adalah ketika orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatannya. Napa? Kita ulangi. Muslim yang ideal adalah ketika orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Maksudnya apa? Kalau kita kedatangan orang yang gak suka menghina, gak suka memukul, ini Muslim yang ideal. Kebalikannya, kalau kita menemukan ada orang yang kayak maning tekak, dilem sandalnya bebis wadeh. Sandalnya salah apa? Sandalnya salah? Itulah ciri Muslim yang tidak ideal, mengganggu orang lain. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat An-Nisa ayat 9. Surat apa? Cara untuk mendidik keluarga yang baik itu cuma dua. Berapa? Dua. Terutama mendidik anak-anak. Allah mengatakan, "Falyattaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan jujur. Dengan apa? Jujur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Ini akan merubah perbuatan dan akhlak kita. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Tirmidzi, khoslatani la yajtami'ani fi munafiqin. Ada dua tanda
yang tidak akan bergabung di hati orang munafik. Berarti kalau dua tanda itu ada di dalam diri kita termasuk orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin. Yang pertama, husnus samti, akhlak yang baik. Apa? Akhlak yang baik. Wa fiqhun fid din, dia faham ajaran Islam. Faham ajaran Islam. Cara terbaik untuk merubah lisan kita, merubah akhlak kita adalah dengan belajar agama yang baik. Orang yang belajar agama yang baik dari sumber yang baik akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua, cara untuk menjaga lisan adalah jangan sampai berkata bohong. Siapa yang hari ini sudah berbohong? Angkat tangan, cobi. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, jauhilah perkataan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, bohong itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan ujung-ujungnya ilal nar, masuk neraka. Jika ada suami panjenengan, anak-anak panjenengan yang berbohong, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Bohong ini akan merubah kepada dosa lisan yang lainnya. Ya. Jangan dianggap sepele. Jadi cara terbaik untuk menjaga lisan yang pertama jangan berbohong. Untuk merubah akhlak, belajarlah ilmu agama yang benar. Ini dua cara inti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, golongan sinten? Qarib. Qarib adalah mereka orang-orang yang mudah akrab, mudah bergaul dan menjaga hubungan silaturahmi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mu'minu ma'lafun. Mukmin yang sejati adalah yang gampang akrab. La khaira, tidak ada kebaikan fi man la ya'lafu, bagi orang-orang yang tidak mau mengakrabi orang lain, wala yu'lafu, dan tidak mau diakrabi oleh orang lain. Ada 3 tahapan. Kita harus akrab kepada orang lain. Kira-kira alasannya kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Ibu-ibu jika hidup tanpa suami sakit, mesti ngumpani siapa? Ya Allah. Sing ngumpani ya Allah. Bapak Ibu kalau hidup di hutan Kalimantan sendirian urut, kenapa nggak mau?
Karena nggak ada orang lain yang bisa membantu kita, yang bisa menghibur kita. Maka Rasulullah pernah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang sering mengganggu tetangga, dia akan diganggu. Kita membutuhkan orang lain. Maka semakin ngaji, semakin rajin ibadah, jangan kaku. Jangan apa? Kaku. Menangi yang gak sholat, kayak masuk neraka kayak. Gak boleh kayak gitu. Semakin ngaji, kita harus semakin menjadi rahmatan kepada siapa saja. Yang pertama, kepada yang lebih tua. Kita harus menghormati. Ya. Kemudian kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Kemudian kepada yang berbeda pendapat, kita harus saling menghargai. Berbeda itu indah, kenapa buatan? Coba bayangkan kalau seandainya muka kita sama. Muka satu bumi ini sama, pribun. Coba bayangkan kalau semuanya itu laki-laki, nggak ada perempuan, pribun. Jadi berbeda itu indah. Jangan sampai mengganggu akhlak kita. Jadi yang pertama kepada sinten yang lebih tua, kemudian yang muda, kepada yang berbeda pendapat. Sekarang yang keempat, kepada semua makhluk Allah. Contohnya kepada sinten hewan. Akhlak kita kepada binatang juga harus diperhatikan. Dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan, dan yang lain sebagainya. Ada sebuah larangan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim. La'anallahu alladhi wasama. Allah akan melaknat orang-orang yang memberikan cap di wajah binatang. Memberikan apa? Cap. Bukan pakai stempel ya. Pakai besi yang dipanaskan. Ada namanya. Kemudian ditempelin di wajah supaya nggak hilang. Nggak boleh dilakukan. Kalau mau ditandai ya pakai kalung saja. Suara itu kelentengan. Jangan dicap wajah. Oh, manusia saja nggak mau dicap, apalagi hewan. Ada sebuah kisah menarik yang dialami oleh Abu Darda. Siapa? Abu Darda. Beliau memiliki sebuah seekor onta yang bernama Timun. Namanya apa? Timun. Jadi, Bapak Ibu kalau punya binatang, sunahnya adalah dikasih nama. Bapak Ibu ada yang memelihara kucing, kambing, wonten, onta, wonten, kasih nama.
Abu Darda memiliki onta yang bernama Timun. Sinten? Timun. Ketika Abu Darda menjelang wafat, beliau berkata kepada ontanya, "Ya Timun, ya Timun, jangan sampai engkau menuntutku nanti pada hari kiamat." Apa? Jangan sampai engkau menuntutku, menghakimiku pada hari kiamat nanti. Alasannya kenapa? Abu Darda sangat takut kalau selama ini dia berbuat dolim kepada binatangnya. Maka dia berkata, "Wahai Timun, jangan engkau tuntut aku pada hari akhir nanti. Jangan engkau hakimi aku pada hari akhir nanti karena kedolimanku kepadamu." Ada yang pernah demikian berkata kepada kucingnya. Contoh para sahabat sangat takut mengemban amanah walau kepada binatang sekalipun. Ini yang ketiga. Harus semakin akrab kepada orang yang sepuh, kemudian lebih muda, kemudian beda pendapat, bukan pendapatan gitu. Beda pendapat. Yang ketiga, yang keempat, makhluk Allah, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan juga sama. Kalau beli tumbuhan ya dirawat, jangan dibiarkan lagi. Ini harus kita jaga. Kemudian yang terakhir adalah kelompok sinten? Sahl. Siapakah Sahl itu? Sahl adalah mereka orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Suka membantu sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi." Allah akan senantiasa menolong hambanya. Pertolongan Allah itu di dunia dan di akhirat. Apa dunia akhirat? Dunia akhirat. Allah akan menolong hambanya. Apakah semuanya? Tidak. Ada syaratnya. Maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Selama orang tersebut suka menolong sinten? Orang lain, sesama. Cara yang bisa kita terapkan adalah membawa anak-anak kita ke panti asuhan. Banyak di antara kita ketika weekend itu artinya apa? Akhir pekan. Liburannya kemana? Kalau Banjarnegara, wahananya apa? Wisatanya apa? Selamanik. Pilihannya ke Selamanik, ke pantai, ke Wabung, ngerti sih Wabung. Siapa di antara panjenengan yang pernah liburan weekendnya ke panti asuhan, Cung? Belum ada? Yaudah, ke tempat yatim piatu. Sinten?
Coba kita latih. Liburannya kemana? Panti asuhan. Biarkan anak kita untuk ngasih uang, ngasih makanan semampunya kepada teman seangkatannya di panti asuhan atau di tempat yatim piatu. Ajarkan anak kita demikian. Walaupun hanya ngasih 1.000, ngasih 2.000, insya Allah dewasanya dia tidak akan jadi pelit, medit, kikir, dan sebagainya. Kita harus menumbuhkan perasaan suka membantu sesama muslim. Caranya bagaimana? Bagi yang punya harta, bantulah dengan apa? Harta. Kalau harta nggak punya, bantulah pakai tenaga, pikiran. Kalau tenaga nggak punya, ya doa baik. Ya doa. Ya. Jadi orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain, akan Allah mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, inilah beberapa poin yang bisa kita sampaikan tentang 4 cara untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kita ulangi. Yang pertama nopo? Hayyin. Hayyin iku sinten? Hatinya suci, bersih. Yang kedua, layyin. Sinten? Lisan dan perbuatannya. Kalau ada yang menjaga lisan tapi masih suka mukul, termasuk layyin? Belum. Layyin itu satu paket, menjaga lisan dan perbuatan. Yang ketiga nopo? Sinten niku qarib? Mudah akrab, bergaul. Kepada sinten? Lebih tua, kemudian lebih muda, kemudian beda pendapat, kemudian makhluk Allah, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang terakhir nopo? Sahal, memudahkan urusan orang lain. Ya, semoga ada manfaatnya. Dan kami berharap Bapak Ibu untuk bisa mengamalkannya. Siap? Insya Allah siap. Ya, sebelum kami tutup, barangkali ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Wow. 1, 2, 3 nggak ada? Di luar materi tidak apa-apa. Atau enggak kami yang bertanya nanti. Berarti kalau enggak ada yang tanya, insya Allah mudeng nggih. Insya Allah nggih. Ya. Jangan sampai mubeng lah. Ya. Ya. Enggak ada ini yang tanya? Ya sudah. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas penyampaian tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya bisa dimaafkan Bu. Dimaafkan apa mboten? Alhamdulillah, akhirnya kalau dimaafkan kami bisa pulang dengan selamat.
Bukan ke rahmatullah, bukan. Ke Purbalingga maksudnya. Ya, kami bisa pulang ke Purbalingga dengan selamat dan tenang. Ya, demikian saja. Marilah kita tutup pengajian di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.